Sebelumnya di The Next Presenter Liputan 6. Di hari ini teman-teman semua akan diturunkan ke lapangan dan akan diberi kesempatan langsung terjun mencari informasi dan data ke lokasi dan akan membuat paket berita. Carlo dan Shanas, sayang sekali kalian berdua tidak dapat melanjutkan perjalanan kalian di The Next Presenter Liputan 6. Kebanyakan orang dalam komunikasi mendengar untuk menjawab, bukan untuk mengerti. You listen to answer or to reply. The Next Presenter Liputan 6 SCTV memasuki hari ke-6. Ini artinya ada 8 finalis yang masih terus berjuang untuk meraih gelar The Next Presenter. Setelah melalui pembekalan di kelas dengan Coki Sitohang terkait dengan public speaking on TV, juga sudah dapat kelas live reporting dari Reza dan Yuli. Hari ini di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur, para finalis ditantang untuk menjalankan salah satu tugas jurnalis yang lumayan berat, live report. Mereka akan diberikan kesempatan mencari data langsung di lapangan, mengelaborasi dan menyampaikan kepada pemirsa melalui live report dengan Rizka yang ada di studio. Gimana ya keseruan dan perjuangan mereka untuk meraih The Next Presenter Liputan 6? Kita simak bersama. Tadi pagi kita dapat challenge untuk live report di TMII. Lagi-lagi langsung dapat ilham gitu kayak, oh aku bakal bahas badut nih hari ini gitu. Penampil pertama bikin deg-degan banget, akhirnya bener-bener yang kayak harus tak, jadi setelah dapat, untuk waktu itu saya voice note, saya bikin voice note, terus kemudian saya langsung bikin note-note-nya kayak misalkan poin pertama yang perlu dibahas apa, poin kedua, poin ketiga. Ini tuh aku nangis karena aku lagi nggak bisa apa ya istilah itu hal yang terlalu personal, aku lagi nggak bisa memenuhi ekspektasiku, aku lagi kecewa sama diriku. Mulai live reportnya memang nggak sedeg-degan waktu kelas pertama kemarin sih, cuman ya ada pertanyaan-pertanyaan yang aku bisa jawab tapi waktunya masih banyak, aku udah selesai. Ada yang aku masih jawab tapi waktunya udah selesai, jadi ya deg-degan aja gitu. Tadi aku mau wawancara kan, tapi kata yang lain jangan nanti kata siapa tuh yang di sana, jangan nanti menjustifikasi dong kayak gitu. Terus gimana dong? Kenapa? Betul ditaruh. Nah, hei.
Kemarin juara, masa sekarang ini? Di Pasha tuh kayak belum ada materi, tinggal bentar lagi. Kak Jati udah siap, masih ditanya kayak kenapa? Saat itu aku beneran lagi nggak siap aja. Juli, sejauh ini apakah sudah terjadi pelanggaran dan sanksi apa yang akan diberikan kepada pengunjung jika melanggar protokol kesehatan? Sejauh ini dari tadi pagi, dari jam 7 pagi kami berada di sini hingga hampir jam 11 ini, saya belum menemukan satupun yang melakukan pelanggaran. Jika mereka menggunakan masker di bawah leher, mereka menjaga jarak. Dan juga pihak daripada Humas, kami sudah mendatangi pihak Humas di bagian marketing perpustakaan, akan menegur dengan menggunakan patroli mobil apabila ada masyarakat yang tidak patuh atau tidak menggunakan maskernya dengan betul. Begitu Rizka. Ya, terima kasih Rizka, Tiffany. kembali ke studio. Baik, terima kasih Tiffany Jolia atas laporannya. Juli, saya bingung nih mau mulai dari mana. Coba deh kalau kamu harus mengkritik dirimu sendiri, kamu mau mulai dari mana? Mulai kemana-mana, terus nggak fokus. Banyak sih kekurangannya. Kemarin kan saya dengarnya dari Reza, Joli ini best challenge ya. Jadi jujur aja, ekspektasi saya tinggi gitu. Kamu dipercaya masyarakat seluruh Indonesia untuk menyampaikan berita, bukan lagi ngobrol-ngobrol kayak kita sekarang. Kalau saya juga lagi ngobrol mah kayak gitu, ini gitu. Tapi kan nggak bisa kayak gitu loh. Balik ke Rizka juga, nah gitu Rizka, ya nggak formal. Satu misalnya, belum lagi tadi soal mata, habis ditanya dibalikin, kamu kan ngobrolnya kan ini kan sama pemirsa ya, pemirsa kamu kan di kamera. Kalau ngobrolnya mikir nggak apa-apa, udah pasti orang ditanya pasti mikir. Tapi ya udah stay aja, madep kamera. Jangan jadi kemana-kemana gimana gitu nontonnya. Pernah nggak nonton reporter lagi live report kayak gitu? Kan jadinya nggak kredibel, Joli. Terus secara keseluruhan penampilan Joli ini di bawah penampilan yang pada saat kita latihan. Saya tidak tahu apakah karena ketika latihan itu datanya sudah ada dan sudah matang makanya Joli bisa menyampaikan dengan baik, atau mungkin pada saat tadi waktunya sedikit atau mungkin Joli bingung. Kendalanya apa sebenarnya? Sebenarnya kayak udah mempersiapkan template gitu dari sehari sebelumnya, bahkan nggak tidur. Cuma ketika dicoba ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi. Jadi beberapa template itu nggak ada yang masuk sama realitanya gitu. Ya Marcel, berasal dari mana saja pasien yang dirawat di sana dan apakah ada treatment khusus untuk para pasien COVID-19 di sana? Ya Rizka, belum bisa dipastikan secara jelas bahwa dari mana saja pasien yang ada di Wisma TMI, tapi dapat dipastikan dengan jelas bahwa pasien yang ada di Wisma TMI ini berasal dari seluruh daerah di DKI Jakarta. Dan juga treatment yang dilakukan seperti di tempat lainnya, seperti di Wisma Atlet juga, bahwa mereka diajak untuk berolahraga pada pagi hari dan juga melakukan aktivitas seperti biasanya agar perasaan para pasien juga tetap happy, karena happy juga adalah bagian dari obat ya untuk mereka tetap bisa fit. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan. Untuk itu mari sama-sama kita bisa menerapkan protokol kesehatan untuk kita dapat menjaga setiap orang-orang yang kita cintai. Kembali ke studio. Ada dua hal yang saya perhatikan tadi ketika Marcel live report di Taman Mini. Yang pertama saya apresiasi Marcel ini sangat yakin dengan kontennya, sangat yakin dengan materinya. Kemudian juga tadi live reportnya sangat runut. Dan baik lagi saya sangat menghargai orang yang tidak memegang catatan atau itu handphone karena itu terlihat sangat lebih firm. Tapi sayangnya di bagian terakhir Marcel itu ada kalimat seperti orang ceramah. Kamu tuh kayak saya udah bilang dari kemarin pas di kelas, jangan pernah memberikan suatu kalimat penutup itu imbauan, kemudian apa segala hal yang buatlah kalimat penutup itu kalau memang itu imbauan, tapi menjadi suatu kalimat penutup yang terkesannya tidak menggurui. Baik Rizka dan juga saudara, memang sejak pagi hari tadi ini di Taman Mini Indonesia
Indonesia Indah nampak banyak sekali masyarakat yang sudah mulai memadati kawasan ini. Taman Mini Indonesia Indah, siapa yang tidak mengetahuinya? Tempat ini menjadi salah satu destinasi favorit bagi warga DKI Jakarta. 33 kamar yang disediakan dapat menampung 100 orang pasien terkonfirmasi positif COVID-19 dengan status orang tanpa gejala. Kebijakan pembukaan taman wisata dengan adanya lonjakan COVID merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk memberikan solusi kepada tempat wisata dengan di mana tempat wisata yang berada di zona sedang diperbolehkan untuk membuka tempat wisatanya dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Namun untuk daerah yang berada di zona merah, maka tempat wisata tidak diperbolehkan untuk membuka tempat wisatanya begitu. Dan Rizka, saat ini saya sudah bersama Kak Mayang selaku Humas dari TMII. Pagi Kak. Baik Kak Mayang, terkait dengan CHSE sendiri, bagaimana kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan untuk masyarakat di sini? Untuk Taman Mini sendiri, unit-unit di dalam kita itu udah certified semua untuk CHSE-nya, dan kita tetap melaksanakan prokes ketat. Dan untuk selama ini PPKM ini pembatasan kita ada 50% atas pengunjung. Baik Kak Rizka, untuk lingkup keamanan, bagaimana bentuk keamanan yang diberikan oleh TMII kepada pengunjung? Kalau keamanan, dari segi keamanan kita di sini tadi Kak Alin lihat sendiri itu ada satuan gugus tugas COVID kita yang selalu keliling ya untuk menghimbau pengunjung agar tetap taat prokes. Lalu juga ada dari Satpol PP dan dari Pospol di sini. Baik, nah untuk mendukung pemulihan pariwisata dan keekonomian di Indonesia, pemerintah pastinya memberikan kewajiban untuk adanya verifikasi CHSE di sektor pariwisata khususnya. Dan tentunya untuk masyarakat kita harus bisa menjaga baik Rizka. Alin tadi sempat salah sebut juga ya nama narsumnya. Nah itu juga harus hati-hati ya, karena kan kita harus menghargai narsum yang diwawancara juga. Dan tadi masih kelihatan groginya karena sempat ada pause juga. Mungkin kalau misalnya lagi grogi gitu, lebih diatur ke temponya aja. Nggak usah terburu-buru, tapi pastikan materinya tersampaikan dengan baik dan benar. Itu kalau dari saya. Semakin kamu banyak gerak, orang akan semakin tahu kamu tuh nervous. Terus kamu kan ini news ya, jadi data tuh harus tepat, harus pasti. Gak bisa kamu bilang zona sedang. Saya nggak ngerti zona sedang itu apa sih? Pedes Gak ada gitu, iya kayak gado-gado kali maksudnya ya. Jadi apa zona merah, zona kuning, zona oranye, nggak ada zona sedang gitu loh. Jadi jangan main-main lah kalau sama data. Kita bergabung dengan Graciela Ratna Jessica. Graciela, bagaimana penerapan protokol kesehatan di sana? Mereka di sini telah melakukan vaksin dan juga menjaga melakukan protokol kesehatan. Mereka tetap mengenakan masker karena mereka juga Baik, terima kasih Graciela atas laporannya. Aku cukup surprise. Saya cukup surprise dengan diinfokan bahwa Lala ini dapat apresiasi lebih ketika di challenge berikutnya. Tetapi saya nggak tahu, itu nggak keluar di kelas dan juga di challenge tadi. Entah Lalanya yang semangatnya udah kendor. Ya ginilah ya, Lala itu dari awal sampai akhir ragu-ragu. Dari ngomong buka mulut pertama. Gimana ya, orang kan mau nonton berita, mau cari informasi, tapi kamunya kayak ragu-ragu. Gimana mau percaya? Judulnya aja nih ya, Liputan 6 aktual, tajam, terpercaya. Tapi nyampein orangnya kayak nggak bisa dipercaya, orangnya aja ragu-ragu. Jadi intinya nih, kalau kita lihat gitu ya, JAE kemarin itu banyak paket-paket yang lebih bagus. Performa mereka sekarang turun gitu loh. Oh iya, makanya tadi dibilang nggak didengerin yang kelas-kelas kemarin. Nah, gini aja deh, udah panggil aja semuanya. Tolong bisa dipanggilin nggak finalis-finalisnya? Saya bingung nih, maksudnya panggilin dong finalisnya. Kan orang kan kalau mau jadi presenter kan jadi reporter dulu ya, live report apa segala macem. Kalau misalnya live reportnya belum pada beres, gimana mau jadi presenter? Buat jadi the next reporter aja belum bisa, ngerti gak sih? Gimana mau the next presenter? Tanya deh sama diri kalian sendiri, puas gak sih sama yang tadi? Bayangin, itu ada di TV. Kebayang gak kayak gimana? Bayangin ya, ini semua nih sekarang kita lakuin nih, itu sekarang semua on air di TV. Jangan kan kalian, kita yang malu.
Terus terang ini saya ngelihat dari yang tadi ini cuman yang bagus, yang lumayan gitu ya, bukan yang istimewa banget, cuman ada 3 ya. Saya berdelapan nih, saya ya gimana, saya ya bingung gitu loh nentuinnya. Bukan nentuin siapa yang eliminasi, saya mah maunya 5-5-nya aja saya eliminasi. Nggak, udah intinya gini deh, pokoknya intinya sekarang gue kecewa banget ya. Terus gue nggak tau deh, mendingan kita tanya langsung sama Mbak Eno dan lain-lain nih mau diapain nih. Kalau gue sih 5 gue eliminasi. Ya, oke, istirahat dulu, gue bingung. Nanti kita balik lagi, nanti gue pengen ngomong sama berdelapan. Karena nanti akan ada sesi juga, kayaknya pimpinan mau ngomong. Dan yuk, yuk Rizka, yuk. Selamat datang kembali, teman-teman finalis The Next Presenter Liputan 6. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa kami kecewa sekali dengan hasil dari challenge kali ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada 3 orang yang sebenarnya hanya mereka bertiga yang layak untuk lolos ke babak selanjutnya. Sebelum kita membahas siapakah yang akan tereliminasi hari ini, mari bersama-sama terlebih dahulu kita lihat, kita ungkap siapakah stand upper terbaik di tantangan kali ini. Ya, selamat Maxel, kamu berhasil menjadi stand upper terbaik kali ini dan semoga ini bisa membuat percaya diri kamu semakin kuat dan ini artinya kamu sudah pasti akan lolos ke babak selanjutnya. Seperti yang kita tahu, finalis, bahwa pada eliminasi lalu kita langsung memulangkan 2 orang sekaligus. Kami tadi sudah berdiskusi dengan dewan juri yang lain dan kami sudah memutuskan ada 3 orang dengan nilai terendah pada hari ini. Saya akan sebutkan nama-namanya siapa 3 orang yang nilainya yang berada di urutan terbawah. Dan saya minta yang namanya disebut untuk maju ke depan. Yang pertama, mohon maaf, yang 3 terbawah, silahkan maju, Alin. Nama berikutnya yang saya panggil juga silahkan maju, berada di 3 posisi terbawah, yaitu Tiffany Jolie. Dan yang terakhir yang berada di 3 posisi terbawah adalah Graciela. Kalian bertiga benar-benar di bawah ekspektasi kami hari ini. Jujur saya berharap banyak sekali. Saya tahu Jolie dari awal video pertama yang dikirim seperti apa. Saya tahu interview dengan Jolie seperti apa. Saya tahu lah bersinarnya Jolie itu seperti apa. Apalagi kemarin habis menang di kelas challenge. Tiba-tiba sekarang ada di 3 terbawah. Alin, saya juga ikutin perjalanan dari awal. Saya tahu kamu tuh pintar, percaya diri, public speaking kamu tuh bagus. Kamu tuh meyakinkan sekali kalau ngomong. Tiba-tiba flop juga. Lala yang kemarin terbaik. Kita tuh kemarin rapat dewan juri lihat, wah bagus banget Lala. Mancamnya bagus, isi paketnya bagus deh. Udah kita tuh pede banget. Bagus finalis kita. Ternyata sekarang kita terbawah. Oleh karena itu, pada eliminasi kali ini, juri memutuskan untuk menyelamatkan kalian bertiga. Kami ingin memberikan kesempatan lagi kepada kalian bertiga dan juga semua teman-teman di sini
untuk menerima ilmu lagi di sini dan benar-benar bisa menunjukkan potensi kalian, menunjukkan yang terbaik dari kalian. Karena kami tahu kalian bisa. Kami tuh tahu kalian tuh udah terpilih, kami tahu potensinya. Makanya kalian ada di sini. Saya nggak tahu apa yang terjadi di lapangan tadi, apa yang membuat hasilnya tidak maksimal, tapi kami tahu kalian bisa dan kalian harus buktikan bahwa kalian bisa. Kalian harus buktikan bahwa kalian layak ada di sini. Bahwa kalian layak menjadi next presenter Liputan 6. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Perasaannya ya nggak gimana-gimana sih, karena yang tadi aku bilang, aku udah expect akan di komen seperti itu, karena aku sendiri komen diriku tuh kayak gitu. Jadi mereka mau bilang sejahat apapun, aku juga nggak masukin ke hati ya, emang aku udah expect akan digituin. Udah prepare gitu, tapi kenapa pas live report outputnya tuh jelek banget gitu. Dan ada juga perhatiin teman-teman yang lain tuh pada gugup juga, pada nervous juga, tapi gue tuh nggak sejelek kalian gitu. Pelongo gitu loh kesannya, padahal mah Alin dari awal audit, awal karantina pun juga coba untuk semangat, merhatiin terus, duduk di depan kayak gitu kan, selalu menjawab kalau ditanya. Jadi kayak sedih aja kalau misalkan dianggap gak serius gitu. Tahu kan awalnya aku pedenya kayak apa, kayak nggak tau, malu, bener-bener pede banget gitu. Tapi pas nyampe ke sini tuh baru hari keberapa tuh, ya Tuhan, kayak kurang gue banyak banget ya. Karena ini kan bukan ajang lalala-lilik kecantikan gitu kan, emang otak lu diasah gitu, emang dipakai gitu. Ini tuh nggak main-main gitu, bener-bener nggak ada kata santai gitu di sini tuh. Dari kemarin apakah penampilan yang jelek ini nggak pakai usaha? Penampilan yang jelek aja pakai usaha.